Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Pada hari ini kita telah memasuki tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kedua, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat dalam pembelajaran yang kedua ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, membaca lancar. Membaca lancar berarti membaca dengan intonasi dan lafal yang benar, serta memperhatikan tanda bacanya. Saat membaca lancar, suara kalian harus lantang. Kata-kata harus diucapkan dengan jelas. Ketika membaca, pahami pula isi bacaannya. Nah, saat membaca lancar itu suaranya harus lantang ya, saat membaca teks atau suatu cerita. Kerja bakti di sekolah. Ayo kita baca sama-sama. 2 minggu sekali di sekolah Dodi diadakan pada hari Sabtu. Mereka kerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Dodi, Tony, Mira, dan Wina bertugas membersihkan kelas. Ada yang menyapu, membersihkan papan tulis, dan menata meja kursi. Yuda dan Lisa menyiram bunga di depan kelas. Teman-teman yang lain membersihkan halaman sekolah. Mereka bekerja bakti dengan penuh semangat. Sekolah pun menjadi bersih dan indah. Ini adalah contoh kegiatan kerja bakti di sekolah. Kerja bakti yang biasa kita lakukan adalah piket kelas ya. Piket kelas setiap hari anak-anak lakukan. Sekarang pelajaran PPKN. Sikap mewujudkan persatuan di sekolah. Saat kerja bakti, Dodi dan teman-teman gotong royong membersihkan kelas. Gotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan adalah wujud dari persatuan. Persatuan di sekolah harus kita jaga agar tercipta kerukunan. Contoh sikap mewujudkan persatuan di sekolah sebagai berikut. 1. Membantu teman yang sedang kesulitan. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Menghormati teman yang lain. Nah, dalam pelajaran PPKN ini mewujudkan persatuan di sekolah yaitu anak-anak, coba lihat, jika ada teman yang merasa kesulitan dalam pelajaran, anak-anak bisa membantu temannya ya. Ada yang pensilnya patah, lalu tidak bisa menulis, anak-anak bisa pinjamkan pensilnya ke temannya. Lalu yang kedua ini, tidak membeda-bedakan teman. Saat bermain, anak-anak tidak boleh memilih-milih berteman. Bertemanlah dengan siapa saja ya. Tidak boleh membedakan agama, suku, dan budaya. Tetapi, berteman dengan siapa saja dapat mewujudkan persatuan di sekolah. Lalu yang ketiga, menghormati teman yang lain. Menghormati teman yang lain di sini yaitu kita menghormati perbedaan yang ada pada teman kita. Contohnya teman kita adalah hobinya menggambar, kamu tidak boleh mengganggunya. Lalu yang satunya lagi, hobinya bernyanyi, kamu tidak boleh mengganggunya. Lalu yang satunya hobi bermain bulu tangkis, kamu jangan mengganggunya atau merebut raket dan
merebut bolanya. Jadi kamu harus tetap menghormati ya. Saat temanmu lagi melakukan sesuatu, kamu tidak boleh mengganggunya. Itu adalah menghormati teman yang berbeda ya. Sekarang PJOK, gerak keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Pada subtema 1 minggu lalu sudah guru bahas. Kalian telah mempelajari keseimbangan dalam posisi berdiri dan duduk. Kali ini kita akan mempelajari keseimbangan dalam posisi berbaring, yaitu telentang, miring, dan telungkup. Kamu perhatikan ini adalah gerak keseimbangan telentang. Nah, ini gambarnya, posisinya dia berbaring telentang. Keseimbangan telentang. Sama dengan gerak keseimbangan statis ya, ini dia. Kamu perhatikan. Nah, bisa kamu praktekkan di rumahnya. Praktekkan 5 atau 10 menit. Cara melakukan gerak keseimbangan telentang sebagai berikut. A. Posisi awal telentang, posisi badan lurus. B. Tangan lurus di samping badan. C. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. D. Tahan beberapa saat sesuai kemampuan. Nah, ini adalah gerak keseimbangan miring. Nah, ini gerak keseimbangan telentang tadi. Nah, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Berbaring telentang. Kepala dan pinggang ditekuk ke depannya. Ini berbaring miring. Berbaring miring sama gerak keseimbangan telentang itu sama ya. Nah, ini gerak keseimbangan miring. Statis miring. Posisi badannya kamu perhatikan ini telungkup. Gerak keseimbangan telungkup. Kamu perhatikan ya. Cara melakukan gerak keseimbangan miring sebagai berikut. A. Posisi awal berbaring miring. Kedua kaki lurus, salah satu tangan menumpu kepala. B. Kaki bagian atas diangkat. C. Tahan beberapa saat sesuai kemampuan. D. Kaki bagian atas ditekuk ke belakang. E. Tahan beberapa saat sesuai kemampuan. Nah, semua gerakan statis ini, keseimbangan statis ini bisa kita lakukan di rumah sendiri ya. Kamu mau melakukan gerakan keseimbangan statis yang bagaimana? Gerak pesawat terbang atau miring, telentang, telungkup, meniti balok. Nah, bisa kamu lakukan. Gerak keseimbangan ini kamu lakukan yang sederhana saja, jangan yang berat. Kalau meniti balok itu adalah berat, karena takutnya terjatuh, itu sakit ya. Kalau meniti balok itu karena baloknya itu kecil dan kakimu melangkah perlahan. Dan jika terjatuh, maka kamu bisa terhempas ngangkang ya di baloknya. Nah, itu berbahaya. Jadi lakukanlah gerakan keseimbangan statis yang sederhana, bisa kamu lakukan sendiri tanpa dibantu orang tua. Oke. Nah, kamu lihat ini adalah gerak keseimbangan telungkup. Nah, ini gerak telungkup. Telungkup tadi sudah. Ini ya. Nah, cara melakukan gerak keseimbangan telungkup sebagai berikut. Posisi awal telungkup, kaki lurus, pandangan ke depan, kedua punggung tangan menopang dagu. B. Salah satu kaki diangkat. C. Tahan beberapa saat sesuai kemampuan. D. Kedua kaki diangkat. Lalu yang E. Tahan beberapa saat sesuai kemampuan. Nah, ini bisa kamu lakukan nih, telungkup ya. Kaki bisa angkat. Nah, gerakannya bermacam-macam ya, tergantung kamu mau melakukan gerakan telungkupnya bagaimana. Gerakan ada yang A, B, C.
Ini gambarnya ya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.